Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa kembali hadir dalam program sahur bareng RRI, di mana ada Ustadz Alvan, ada Karida, dan juga ada adik-adik saya nih yang ganteng-ganteng ya, dari MAKI. Benar? Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan diri kali ini, kayaknya hari ini banyak ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Silahkan perkenalan dirinya. Ya, dari ujung sana. Mic-nya Ada tuh di ujung. Boleh perkenalan diri, silakan. Salam dulu, baru sebutkan nama panjangnya, yang panjang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril Nasir. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahril. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Ar-Rajab. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian. Ahmad Rian. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Fahrezi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Rozak. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justan. Baik, oke, banyak ya. Nah, terima kasih buat adik-adikku. Ustadz, apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Karida baik juga ya. Alhamdulillah baik Adik-adik juga. insyaallah baik. Insyaallah baik. Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan yang baik, Amin. keadaan yang sehat juga Amin. ya. Amin. Dan puasanya juga lancar. Amin. Dan pendengar di mana saja Anda berada, Ustadz, untuk topik kita pada sahur kali ini tuh apa nih Ustadz? Masih melanjutkan adab fi'liyah di dalam Baik. sholat. Karena Baik. kemarin baru sampai di i'tidal ya. Iya, benar-benar. Oke. Dan pendengar di mana saja Anda berada, langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu wa salamuhu ala abdihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihil mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bijahi sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin hadirat, para pendengar dimanapun berada, dan juga yang bersama kami di studio RRI, ada Karida dan juga adik-adik dari RRI. Semoga kita dalam keadaan yang diselimuti keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Amin. Yang diselimuti kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselimuti oleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan datangnya bulan Ramadan ini sebagai gambaran datangnya satu tamu ulama besar, yang mana dengan tamu tersebut apabila kita tidak mengambil ilmunya kita rugi. Contoh, ada datang ulama nih di satu daerah, kira-kira ulama itu diam atau dipakai? Ceramah kan, ngajar, dan yang lain-lain. Orang ambil ilmunya biar tidak rugi. Begitu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang kepada kita, kalau kita nggak ambil keberkahannya rugi. Kalau kita nggak ambil ampunannya rugi.
Kalau kita nggak ambil pembebasan dari api nerakanya rugi. Maka jadikan tamu yang spesial ini kita ambil barokahnya. Kita ambil manfaatnya di dalam sisa daripada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Makanya ada angka, ada nilai. Ya, ada angka, ada nilai. Pernah lihat orang tua yang angka umurnya sudah melunjak tinggi, tapi nilainya seperti anak-anak kecil. Ya, tapi ada angka nomor umur anak kecil, ya, contoh anak itu masih umuran SD, SMP atau SMA, tapi nilainya tuh sudah dewasa. Itu perbedaan angka dengan nilai. Jadi angka berapapun yang kamu dapat di rapot itu tidak menentukan nilai kamu di luar masyarakat. Sekalipun angkamu hanya 5, tapi nilaimu di depan mata manusia itu baik, ya, di depan mata Allah baik, insya Allah. Karena kalau angka bisa dirubah, tapi nilai orang yang nilai. Angka tuh bisa rubah, ya. Contoh kamu tukang bolos, tapi ada orang dalam, Pak Guru kasih naik ya. Ya tidak, ya. Kalau angka bisa dinilai, tapi nilai angka itu bisa di otak-atik, tapi kalau nilai nggak bisa. Ya, kamu terpandang nilaimu hebat di sisi Allah, insya Allah hebat di sisi hambanya. Maka daripada itu, ya, pembahasan yang singkat tuh hanya dengan angka dan nilai. Contoh, kira-kira berapa Ramadan yang telah lewat nih angkanya? 20. Ya, tinggal berapa lagi? 10. Jangan jadikan angka yang 10 itu lewat kita tidak mendapatkan nilai Ramadan senilai 20 nilai Ramadan. Jadi minimal kita mendapatkan nilai seorang hamba yang betul-betul mendapatkan puasa yang baik. Puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tidak meninggalkan salat. Itulah yang kita bahas pada sahur ini. Yang sudah sampai pada adab-adab gerakan salat. Kita kemarin sudah membahas tentang berdiri, ruku', i'tidal, kita masuk ke sujud. Kami sudah pernah katakan, sujud itu lutut dulu atau tangan dulu. Ya, lutut dulu atau tangan dulu. Kalau saya lutut dulu, tapi ada orang tangan dulu, tidak mengapa. Dua-duanya sah. Ya, yang tidak sah kalau kepala dulu. Iya tidak? Ya, bisa. Kamu kepala dulu, yang ada jatuh pisang nanti. Ya, tahu jatuh tak gitu. Jadi lutut boleh duluan, tangan boleh duluan. Ya, seperti itu. Jadi jangan kepala duluan. Tapi pendapat yang kuat itu lutut duluan. Ya, pendapat yang kuat. Jadi setelah sujud, banyak orang gagal di dalam sujud dan menjadikan sholatnya batal dan tidak sah. Di mana letaknya? Letaknya ada di kaki belakang. Bacaannya sah, sujudnya sah, tapi kakinya yang membuat sujudnya tidak sah, sholatnya jadi batal. Bagaimana? Jadi perhatikan nih yang di kamera, ya, yang dengar di radio, silakan buka HP-nya, buka YouTube, buka RRI Serui, lihat prakteknya, ya. Jadi kalau kita sujud itu ini kaki belakang ini, ya. Nih kaki belakang. Kalau kita sujud, ya, kakinya begini, tidak ditekuk begini, ya. Biasa saya begini, maka batal sujudnya. Kalau batal sujudnya, batal tidak salatnya. Batal salatnya. Ya. Jadi kaki itu ada yang bisa praktek. Ismail praktek Ismail. Coba silahkan. Ya, silakan. Ya, lepas sendal dulu. Lepasnya di sana. Ya, biar ini yang di YouTube bisa lihat nih cara sujud, ya, yang betul-betul kami ajarkan. Jadi guru kami pernah berpesan tuh, kalau sudah bahas bab sholat, jangan hanya lisan tapi praktek. Praktek juga, benar. Coba silakan. Ya. Sujud. Ya, balik sana saja. Perhatikan kaki sininya nih. Ya. Mohon izin, perhatikan kaki sininya. Ini sah namanya. Kenapa? Jari-jari ikut sujud ditekuk. Coba kamu lepas. Ada orang sujudnya begini? Ada. Kalau kamu melihat orang sholatnya begini, kalau bisa sampaikan, Pak, ulangi sholatnya. Nak, ulangi sholatnya. Dan sampaikan ilmunya. Pak, kalau sujud tuh ilmu kaki seperti ini. Coba, bagaimana? Nah, minimal jempol yang ditekuk, sekiranya jari-jari yang kecil tidak bisa ditekuk, minimal jempol yang ditekuk. Jadi jangan los-los kayak yang begini. Ada yang begini tak? Sholatnya sudah khusyuk nih. Pas sujud begini modelnya. Ya.
Jadi harus ditekuk karena semua itu dalam keadaan bersujud kepada Allah. Sekalipun jari-jari tetap bersujud kepada Allah. Betul? Ya silakan kembali nak. Terima kasih. Siapa nih namanya? Ismail. Jadi Ismail. perhatikan ya adab-adab gerakan sujud. Ya. Ustaz. Karena banyak orang yang sujud bacaannya bagus. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bagus. Ya, sujudnya bagus juga, tapi kaki belakangnya salah. Jadi yang dengar ini di radio silakan langsung buka YouTube-nya ini. Biar jangan hanya dengar, nanti takutnya salah paham. Jadi tidak paham itu lebih baik daripada salah paham. Betul. Orang kalau tidak paham lebih baik ketimbang salah paham. Kenapa? Kalau sudah salah paham, ya disebarkan sudah salah-salah dan yang lain-lainnya juga. Jadi kakinya harus ditekuk ikut melaksanakan daripada sujud tersebut. Itu di versi kaki. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau kita punya kaki itu diperban, ya habis kecelakaan hingga jari-jarinya tuh diperban semua, apakah harus ditekuk juga? Kalau dalam keadaan darurat tidak apa-apa, tidak. Tapi kalau sehat, harus. Itu dalam kaki. Nah sekarang jadi anggota sujud itu ada berapa? Ada berapa santri anggota sujud? Ah ini lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu anggota sujud yang wajib. Apabila tadi kita punya kaki itu tidak praktek baik-baik, tidak disujudkan baik-baik, berarti anggota sujud hanya 1, 2, 3, 4, 5, kurang 2, sah tidak? Kamu punya uang, ya kurang 2.000, mau booking pesawat, bisa tidak di booking kurang 2.000? Nggak bisa, tetap harus ditutupi. Ya, maka daripada itu begitu pun jalannya sholat. Ya, jadi anggota sujud itu ada berapa tadi? 7, ya 8 sunnah. Mana? Hidung. Ya, karena kalau hidung diwajibkan setengah mati kasihan yang tidak punya hidung. Maksudnya bukan tidak punya hidung, punya tapi kurang kelihatan. Ya, jadi sujud ya. Jadi mana yang diletakkan pertama? Dahi dulu atau hidung dulu? Dahi. Hidung menyusul dari belakang apabila nyampe. Kalau hidung tidak nyampe tidak usah. Karena itu masuknya sunnah. Yang penting lutut kena, lutut ini juga kena, kaki di bawah juga kena, dua tangan ini kena, jidat kena, sah sujudnya. Bagaimana hukumnya? Pakai kaos kaki dan kaos tangan. Ya tidak. Bagaimana hukumnya pakai kaos kaki dan kaos kaki sama kaos tangan? Tidak mengapa. Apabila dalam keadaan darurat. Contoh, kamu sholat dalam keadaan dingin di kutub utara sana. Ya, daripada kamu sholat getar-getar. Ya, jadi boleh kamu tutupi pakai. Ya, jadi di zaman Nabi ada namanya khufen. Khufen itu sepatu khuf. Ya, kalian coba nanti buka di Google atau di rumah juga bisa searching di Google sepatu khufen. Ya, itu ada terbuat dari kulit. Jadi kalau kamu dingin pakai itu aja. Karena di Arab itu begini, sekali dingin dingin sekali, sekali panas panas sekali. Ya, itu bedanya. Makanya kita bersyukur di Indonesia, sekali panas ada hujannya, sekali hujan ada panasnya. Ya, kalau di sana itu berhari-hari panasnya, berhari-hari hujannya. Kita diserui 2 jam diguyur hujan sudah banjir di KPR. Iya tidak? Bener Ya? Ustadz. Baru 2 jam diguyur hujan tuh sudah sibuk masing-masing untuk kuras rumah ini apa segala macam. Bagaimana coba kita bayangkan apabila itu hujan berjam-jam sampai mungkin 1 hari 2 hari, ya mungkin bisa habis kita. Maka daripada itu cara menolak bala Allah salah satunya adalah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Jadi sholat jamaah itu menahan bala loh. Jadi ada cerita di satu ulama tuh, ya satu ulama itu dia berada di satu daerah yang penuh akan maksiat. Jadi satu daerah itu full akan maksiat, ya full maksiat. Allah sudah mau turunkan bala nih, malaikat Jibril pun sudah diperintahkan oleh Allah, tapi ditahan lagi sama Allah. Malaikat Jibril bertanya, kok ditahan ya Allah? Kata Allah, sabar, jangan dulu turunkan. Ada salah seorang hamba yang sedang sholat dalam keadaan berjamaah 2 orang. Sekalipun 2 orang tetap dihitung jamaah. Jadi tidak semua sholat jamaah itu harus banyak orang dan lain-lainnya. 2 orang pun sudah dikatakan sholat berjamaah. Jadi perhatikan betul-betul sujudnya ya. Sujudnya tuh dahi, ya. Baru tidak usah kamu gosok-gosok. Ya, contoh ini tanah, ya. Dahi Sinta, tidak usah kamu begini. Ya,
letakkan saja. Kenapa gosok-gosok? Biar hitam Pak Ustaz. Biar ahli sujud toh. Tidak usah digosok-gosok, ya, karena asar daripada sujud, bekas daripada sujud itu bercahaya. Bekas daripada sujud itu bercahaya, ya. Maka coba kamu tengok, pandang orang-orang ulama, ya, wajahnya itu kamu pandang ibadah. Kenapa? Karena wajah mereka menjadi bukti akan sujud mereka kepada Allah yang ada tanda bekas cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi, ya, sujud yang baik, ya, sujud yang fokus, yang betul-betul baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, mengatakan bahwa saya rendah, Allah yang tinggi, sekalipun saya berpangkat, saya berkedudukan, tetap saya sujud di tempat yang terendah, tidak ada yang tinggi kecuali Allah SWT. Jadi adab gerakannya sujud adalah yang tadi. Tapi yang perlu diperhatikan itu sangat adalah kaki. Banyak. Coba nanti kamu sholat jamaah, ya, kamu tengok, ya, tapi tengok dalam keadaan orang sholat sunnah. Jangan orang sholat wajib kamu sibuk tengok-tengok kaki. Oh, saya mau lihat siapa ini yang kakinya begini. Jangan. Kalau dalam keadaan sholat sunnah baru kamu lihat. Apalagi adik-adik kecil, kamu ajarkan dia cara sujud betul. Selama dia sujud seperti itu dalam keadaan betul, kamu dapat pahala tanpa mengurangi pahala dia. Sekalipun kamu sudah meninggal, setiap kali dia sujud kamu dapat pahala. Itu yang dikatakan man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi wa man, ya, dalla ala syarrin falahu mithla misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia mendapatkan kebaikan sama dengan orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan yang dia lakukan. Dan kebalikannya, siapa yang melakukan daripada keburukan, apa yang dia dapatkan pun sama dengan orang yang melakukan keburukan. Jadi adik-adik kecil tuh, ya, contoh kalian kan kakak-kakak kelas tah. Nanti kalau ada adik-adik yang sholat, perbaiki sholatnya. Dek, kalau sujud tuh begini, ya, kakinya begini. Langsung, oh begitu Kak, iya. Selagi dia lakukan itu, kamu santai-santai saja, dia sujud, kamu dapat pahala. Enak tidak begitu? Tidur-tidur dapat pahala, duduk-duduk dapat pahala. Kenapa? Kita punya ilmu jariah banyak. Kalau kita tidak punya uang kasih amal jariah, minimal kita punya ilmu untuk kasih ilmu jariah. Setiap yang dia amalkan, kita juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Itu sujud, ya. Kemudian kembali lagi, kembali lagi naik. Kembali lagi naik itu ada yang dikatakan tumak ninah, ya. Ada yang dikatakan tumak ninah. Kita ambil contoh lagi nih, ya. Mail. Kamu menghadap ke kamera, ya. Duduk. Ya, begitu. Duduk di antara dua sujud. Ya, contoh kamu sujud pertama, ya. Sujud pertama, kedua. Sujud lagi. Ya, mau berdiri dari sujud nih. Ini kan langsung berdiri tah? Coba bagaimana? Duduk dulu baru berdiri. Ada yang langsung berdiri? Oh, jangan. Coba kamu praktekkan yang langsung berdiri. Dari sujud, ya, langsung berdiri. Ini tidak ada tumak ninah, ya. Jadi harus ada tumak ninah sedikit, seukuran subhanallah. Coba ulang. Dari sujud kedua mau bangkit, duduk dulu baru naik. Iya, bisa difahami insyaallah, ya. Iya. Itu jadi itu yang menandakan daripada tumak ninah. Itu yang pertanyaan kemarin itu. Bagaimana sholat tidak pakai tumak ninah Ustaz? Boleh saja tapi makruh sholatnya. Karena tumak ninah itu ketenangan dalam sholat. Kamu kalau masuk ke tempat sesuatu itu tenang, enak tidak? Enak tidak? Masuk ke tempat yang tenang itu enak tidak? Nah, kalau kamu masuk ke tempat yang tidak tenang, gelisah tidak hati? Maka kembali kepada dirimu masing-masing. Kalau sholat kamu tenang, sholatmu bagus berarti. Tapi kalau sholat kamu gelisah, berarti mau diperhatikan sholatmu. Ya, perlu lagi diperhatikan. Baik, ya, itu adab-adab di dalam melaksanakan gerakan sholat. Kami sudah menyampaikan adab-adab ucapan sholat, gerakan sholat, ya. Insya Allah nanti masih ada tersisa sekitar 10 hari ke depan ini. Iya. 5 hari ke depan ini, ya, atau 6 hari ke depan akan kami lanjut di syarat-syarat sholat. Ya, setelah syarat-syarat sholat masuk rukun-rukun sholat. Setelah rukun-rukun sholat masuk sunnah-sunnah sholat. Setelah sunnah-sunnah sholat masuk pembatalan-pembatalan sholat. Setelah pembatalan-pembatalan sholat masuk zikir-zikir di dalam sholat. Masih panjang sekali. Ya,
Gitu. Jadi mungkin demikian saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya saya mau ke adik-adik saya nih. Dari penjelasan Ustadz tadi mungkin ada yang mau ditanyakan? Silahkan, jangan malu-malu. Ayo, itu Ayo. mic-nya di ujung. Ayo, mic-nya diambil. Ya, silakan. Itu mic-nya diambil. Mereka tunjuk-tunjukkan nih. Ayo, siapa yang mau bertanya? Gak usah malu-malu. Nafis. Oh, ada Rojak juga itu. Ismail. Silakan. Silakan bertanya. Salam dulu, perkenalkan nama baru tanya. Ya, silakan, Mel. Siapa ini yang mau bertanya? Kenapa malu-malu? Ya, Ayo, Ismail silakan. aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Farezi. Ya, Iya. Ustadz, boleh bertanya di luar materi? boleh, silakan. Apa saja keistimewaannya malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ya. Baik, terima kasih banyak. Silakan Ustadz Alvan. Malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah waktu turunnya Quran, diperingati malam tanggal 17. Lailatul Qadar kata Nabi dicari pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kira-kira pas tidak malam 17 itu tepat pada waktu turunnya Quran? Tidak kan? Ya, kita akan jelaskan. Jadi ada nazala, ada nuzulah. Ya. Yang dipakai di dalam Quran apa? Ya, yang dipakai. Yang biasa kalian sebut nuzulul Quran. Ada juga nazala, ya. Jadi ada nazala, ada nuzulah. Nazala itu sekali turun. Ya, kalau nuzul itu berangsur-angsur. Saya pahamin. Nazala sekali turun. Kalau nuzul berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Ya. Yang pertama ya di Baitul Ma'mur, baru kemudian lanjut ke Baitullah. Ya. Jadi nazala dulu baru kemudian nuzula dulu baru kemudian nazala. Ya, maka daripada itu di malam 17 ada, nanti di 10 terakhir juga bulan suci Ramadan ada gitu. Maka daripada itu perbanyak lagi, kencangkan. Rasulullah tuh sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa beliau tuh mengencangkan ikat talinya apabila 10 terakhir bulan Ramadan tersisa. Maksudnya apa? Beliau lebih banyak ibadahnya ketimbang istirahatnya. Kalau kita lebih banyak istirahatnya ketimbang ibadahnya, ya. Tapi kan ibadah itu istirahat kan ibadah, Ustaz. Ya tah? Tidur ibadah. Kata siapa? Iya memang ibadah, tapi kalau tidur sampai buka puasa makruh nanti. Ya, enak sekali bangun-bangun sudah marilah kita berbuka puasa dengan mengucapkan enak. Jadi begitu, ya. Itu tentang jawaban nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Tapi untuk keistimewaannya yang kamu tanya tadi, keistimewaannya besar. Ya, malam Lailatul Qadar tuh 1 kali saja kamu dapat, ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Kira-kira kamu lahir ada tidak 1000 bulan? Umur kamu ada tidak 1000 bulan? 1000 bulan tuh berapa tahun ya? Ya, ayo. 1000 bulan tuh berapa tahun? Hah? Ah, ini jadi PR ini ya. Jadi PR di rumah juga, nanti dihitung 1000 bulan tuh berapa tahun. Kira-kira pas tidak dengan umur-umur manusia yang 80 tahunan, 90 atau 100 atau mungkin lebih. Karena begini, kalau kita mendapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, ya, maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan tuh setiap ada kebaikan Allah akan gerakkan kita ke dalam kebaikan tersebut. Jadi kehidupan kita tuh penuh akan kebaikan. Maka nanti tanda-tanda Lailatul Qadar kita dapat yang paling kuat adalah apa? Orang itu dari masa jahiliyah menuju ke masa yang Islamiyah. Maksudnya apa? Dahulunya mungkin tidak sholat, tiba-tiba sholat terus, bahkan tidak mau meninggalkannya. Berarti itu tanda dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba tidak pernah puasa, ya, kemudian puasa, maka daripada itu, ya, dia mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi perubahan yang paling inti itu ada dalam diri untuk melihat Lailatul Qadar tersebut, ya. Jadi bagi yang di rumah, ya,
bisa melihat tanda-tanda yang ada dalam diri. Kalau diri itu berubah selalu mau kepada kebaikan tertujunya, itu mendapat Lailatul Qadar. Tapi kalau masih belok-belok ya kanan ke kiri, itu berarti belum dapat. Tapi kalau betul-betul tertuju kepada kebaikan di setiap kehidupannya, itu berarti tanda dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian keistimewaannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Taufan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safril Nasir. Iya. Mohon izin bertanya, Ustadz. Silahkan. Pentingkah meluruskan dan merapatkan saf dan apa hukumnya bagi yang melalaikannya? Oh iya. Baik, terima kasih banyak. Ini berarti di dalam materi. Benar. Silahkan Ustadz Taufan. Makanya kenapa kalau imam itu, jadi ada azan manggil sholat, ya, ada azan ya memanggil untuk melaksanakan sholat, ada azan untuk memanggil sudah harus disegerakan sholat, ya. Jadi ada panggilan sholat, ya, yaitu azan. Panggilan ditunaikannya sholat juga ada. Makanya kenapa imam itu suka bilang gini, sholatu jami'ah rahimakumullah. Apa kalian jawab? Itu sudah azannya sudah mau ditunaikan sholat, sudah dekat menunaikan sholat. Berarti setelah kalian jawab sholatul la ilaha illallah, ya, bahwa sholat ini betul-betul karena Allah, tiada Tuhan karena Allah subhanahu wa ta'ala, kalian berdiri, langsung si imam bilang apa? Sufufakum inna tasfiyata sufufa min tamamis sholat. Ya, begitu imam bilang. Apa artinya selama ini? Kamu tahu tidak? Apa ini imam bilang di depan ini, ya, setiap mau sholat sufufakum, ya tidak? Ya, artinya tuh sufufakum, ya, sufufakum, ya, perbaiki saf-saf kalian. Wa inna sufufakum inna tasfiyatus sufuf, sesungguhnya dengan sempurnanya saf, inna tasfiyatus sufufa min tamamis shalah, daripada kesempurnaan salat. Berarti kalau salat itu tidak sempurna, salah satunya dilihat adalah saf-saf yang tidak rapat. Ya, bahkan sunnah ditutup apabila saf ada yang kosong. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan yang isi bukan manusia. Begitu. Ya, kalau ada saf yang kosong dikhawatirkan yang isi bukan manusia. Ya, maka rapatkan saf. Tapi perhatikan begini, orang kamu rapatkan saf, tidak usah juga harus ini kelingking sentuh dengan kelingking. Ada orang begitu tidak? Ya, iya. Tumit harus ketemu tumit. Ya, dia bilang harus rapat sekali. Tapi ada orang yang tidak suka disentuh. Ya, ada orang tuh kalau sholat tuh, ya, karena mungkin dia cuma buka begini, akhirnya agak ada longgar sedikit begini, ya, akhirnya agak ada longgar. Dia tutup, dia kasih kena kakinya ke orang. Orang ini pindah lagi, ya, dia geser lagi, tambah lebar lagi, dia geser lagi. Padahal orang ini nggak suka, ya, kakinya disentuh begitu. Jadi kita lihat saja orangnya. Pertama kita kasih rapat, ya, contoh ini kurang. Pertama kita kasih rapat. Ketika dia ngangkat kakinya begini, aduh, dia nggak suka disentuh berarti. Maksudnya apa? Agak geli-geli dan mungkin tidak cocok, ya. Iya. Berarti ya sudah cukup begini. Karena membuka kaki membuka kaki untuk melaksanakan sholat itu selebar bahu. Membuka kaki untuk melaksanakan sholat selebar. Jangan karena saf kosong di sana kamu kuda-kuda sholat. Ini sholat toh, bukan mau bela diri. Iya. Ya, jadi selebar bahu saja dibuka, ya, baru kemudian melaksanakan sholat. Ya, kami praktek nih. Kira-kira dalam keadaan sholat ada saf yang kosong di depan kita atau di samping kita, bagaimana caranya? Dikatakan bahwa boleh maju, ya, menutupi saf, boleh minggir menutupi saf dalam keadaan maju 2 kali, ya, karena kalau gerakan 3 kali secara terus menerus batal sholatnya. Contoh begini, 2 orang maju, Ismail sama Rojak, ya, kamu di depan sini, ya, di sini, satu di sini, satu di sini, ya, nah, takbir, ya, ini kan kosong. Saya di belakang ini, ya, ini kan kosong. Saya di belakang. Apa saya biarkan saja begitu? Tidak. Daripada yang isi bukan manusia, loh kita manusia maju. Cara ngisinya bagaimana? Langkah 2 kali, ya, 1, 2. Kalau belum sampai, maju lagi, 1, selesai. Karena kalau kita langkah langsung 3 kali berketerusan, 1, 2, 3, batal nanti. Jadi 3 gerakan di dalam sholat itu batal apabila berketerusan.
Makanya kalau mau menutupi saf yang di depan minimal maju 1 2 1 2. Jangan 1 2 3, 1 2 1 2. Contoh selanjutnya. Ya. Ya, di situ kamu. Ya. Kamu nanti pergi ya. Pergi duduk ke sana. Ya, setelah kita takbir. Allahu Akbar. Ya, sudah sana. Ya otomatis kan kosong. Ya. Tadi kan kosongnya di depan. Iya. Sekarang kosongnya di samping. Ya tinggal tutup. Set. Ih Pak Ustadz, tapi ada saya punya HP di depan situ. Masa saya tinggalkan? Ya. Ada orang biasa sholat simpan HP di depan. Ya, Pak Ustadz, ada saya punya sholat. Biarkan saja. Yang penting saf tertutup. Nanti setelah sholat baru kau ambil. Kalau hilang berarti sedekah namanya. Ya sudah, silakan. Terima kasih Ismail. Baik. Ya. Jadi menutupi saf saja dianjurkan, bahkan disunnahkan. Ya, masa dibiarkan. Makanya semua ada ilmunya. Ya, ilmu gerakan di dalam sholat tuh tidak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 atau 3 yang berketerusan, maka batal sholatnya. Ya, contoh bagaimana? Ya, garuk-garuk. Ya, 1 2 3 batal. Ya, makanya kalau gatal bagaimana? Karena muka itu tidak pernah gatal kalau di luar sholat. Jarang muka itu gatal. Tiba-tiba masuk Allahu Akbar, mulailah tangan bermain. Ya tidak? Ya, mulai di belakang, di samping. Iya tidak? Kenapa muka itu gatal dalam keadaan sholat? Padahal di luar muka tidak gatal. Ya, itulah yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati anas. Dia pokoknya buat kamu itu was-was, buat kamu tidak khusyuk, buat kamu itulah tugasnya setan. Itulah tugasnya iblis. Ya, maka kita punya benteng yang harus kuat. Ya, maka kita pun ada ilmunya. Makanya solatnya orang yang berilmu dengan solatnya orang biasa itu beda jauh. Jadi setan itu tidak pernah menolak silakan kamu ibadah. Setan tidak menolak kita ibadah, tapi setan menolak kita nuntut ilmu. Kenapa? Karena solatnya orang nuntut ilmu lebih baik daripada 1000 solatnya orang biasa. Hebat tidak? Hebat. Contoh orang biasa solat garuk-garuk 1 2 3. Ya, padahal kalau di ilmunya bagaimana? Tempel tangan ini, garuk pakai jari. Kalau jari yang dipakai tidak akan batal. Sekalipun 100 kali kamu garuk sampai mukamu hancur, tidak batal. Ya, tapi kalau pergelangan yang main 1 2 3 selesai. Ya, atau ada itu anak-anak itu yang suka jahil-jahil itu. Sekarang ada tren baru tah. Lagi sholat, orang tua di depan pakai sarung dan 2 di belakang. Iya tidak? Ya, kasih nyala kamera HP. Ya, digeser HP-nya ke depan, maju pas, ya, bersyukur kalau bapaknya pakai celana, kalau tidak setengah mati. Jadi jangan ikut-ikut tren begitu ya, jangan. Banyak tren-tren, banyak tren-tren begitu jangan ikuti. Saya tuh pernah lihat tren yang selanjutnya, yang keduanya seperti itu bapaknya tahu bahwa di bawah itu dikamerakan, akhirnya ditampar itu 2 orang anak, pingsan di masjid. Kau mau ditampar begitu sama bapak-bapak? Ya, makanya jangan ikut tren-tren yang seperti itu. Sholat ya sholat saja. Ya, tidak usah mau main-main dalam sholat. Ya, kasih maju HP pas di lubang sarunnya situ. Ya tak? Ada tidak tren begitu? Jangan ya. Yang di rumah dengar nih orang tuanya nanti kasih tahu anak-anaknya juga. Iya. Tinggalkan tren-tren yang tidak bermanfaat seperti itu. Mungkin demikian ya jawaban dari kami. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga buat teman-teman adik-adikku yang punya pertanyaan disimpan dulu ya. Oke, untuk selanjutnya nih Ustadz, kita akan mengajak pendengar ya untuk bersolawat bersama. Nah, solawat apa yang akan kita bawakan ya adik-adik? Kita akan bawakan solawat Huwan Nur. Baik, silahkan Ustadz. Baik, nanti kalian ikut ya kalau bisa ya. Huwan nuru yahdil hairina diya'uhu wa fil hashri dhillul mursalina liwa'uhu talaqqa minal ghaibil مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه
هو النور يهدي الهائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu salawat nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sahur kita. Dan untuk selanjutnya kita akan sama-sama menutupnya dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz Alvan. Baik, mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejenak menundukkan kepala, mengadahkan kedua tangan seraya menundukkan hati kepada Allah dan meminta hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil umurana ma'as sahala wal jamala. Hajatud dunya bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat pendengar yang masih setia mengikuti sahur kita ya Ustadz ya. Nah sebelum saya menutupnya saya mau minta like, komen dan juga subscribe-nya nih buat pendengar. Langsung aja ke YouTube RRI Serui. Betul. Benar. Usai sudah perjumpaan kita untuk sahur kali ini, saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan dan juga mewakili adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini. Apabila kami terdapat salah kata maupun tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.